lagi Nama Budaya kelas 3. Bagaimana kabarnya? Masih semua baik-baik saja ya? Nah baik, silakan kembali lagi dengan materi pendidikan Nama Budaya. Tapi untuk minggu ini kita akan review materi ya untuk PTS minggu depan. Ya, jadi dipersiapkan bukunya. Ya, kita akan belajar tentang materi pelajaran 1 dan pelajaran 2. Dua materi ini nanti yang akan keluar di soal-soal PTS ya. Jadi harus benar-benar mempelajari ya di rumah ya, nanti ya dibaca-baca kembali ya. Nah, untuk materi yang pertama tentang masa belajar Pangeran Gautama. Nah, jadi ketika Pangeran Gautama ini anak-anak ya, Pangeran Gautama ini sangat berbakti sekali kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, dan juga beliau sangat pintar ya, sudah baik hati, tidak sombong, pintar, berbakti kepada orang tua ya. Jadi kita harus mencontoh ya sifat dari Pangeran Gautama. Nah, walaupun Pangeran Gautama adalah putra seorang raja, tapi Pangeran Gautama tidaklah sombong ya. Raja dan ratu pun selalu memberikan yang terbaik untuk Pangeran Gautama, terutama karena raja khawatir pangeran pergi menjadi budak ya. Jadi raja sangat memanjakan Pangeran Gautama ya. Jadi Raja Sudadana ini takut ya kalau Pangeran Siddhartha ini pergi meninggalkan istana untuk menjadi budak ya. Maka dari kecil sampai besar Pangeran Gautama selalu diberikan kenyamanan ya ketika berada di istananya. Semua ada di istana ya, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Pangeran Gautama ini merasakan kebahagiaan sekali ya ketika berada di istana ya. Makan sudah ada yang menyiapkan, baju sudah ada yang menyiapkan, jalan-jalan sudah ada yang menyiapkan ya. Bahkan Pangeran Gautama ini sudah diberikan istana loh ya, ada 3 istana dan kemudian ada 3 kolam ya. Nah, pokoknya semua serba mewah. Tapi walaupun hidup dengan kemewahan, Pangeran Siddhartha kecil tidaklah sombong ya. Nah, beliau tetap rendah hati ya, bahkan kepada pelayan-pelayannya beliau selalu ramah, selalu baik ya. Itu yang membuat semua orang senang dengan Pangeran Siddhartha kecil ya. Nah, kemudian kecakapan Pangeran Gautama. Pangeran Gautama ini adalah anak yang sangat cerdas ya. Sejak berumur 7 tahun, Pangeran Gautama mulai belajar. Raja Sudadana mengundang guru-guru terbaik untuk memberikan ilmu kepada Pangeran Siddhartha Gautama ya. Jadi dari umur 7 tahun ya, Pangeran Siddhartha ini sudah belajar, dan guru-gurunya ini diambil dari guru-guru yang terbaik ya. Nah, Pangeran Gautama ini belajar banyak hal, mulai dari ilmu bahasa, ilmu tafsir, perbintangan, dan agama ya. Ia juga belajar ilmu bela diri, memanah, dan ilmu senjata. Pangeran Gautama sangat cepat sekali mempelajari segala hal ya, karena Pangeran Siddhartha ini sangat cerdas sekali ya. Jadi apapun yang diajarkan oleh gurunya langsung cepat nyambung ya, sekali 2 kali langsung cepat nyambung. Jadi dari kecil sudah menguasai semua itu ya. Nah, kemudian semua gurunya itu sangat kagum dengan Pangeran Siddhartha kecil ya, yang mana umur segitu sudah nyambung kalau diajarin ya. Pangeran Gautama tidak malas ya, dia selalu giat belajar. Jika ada hal yang belum mengerti, pasti ia akan segera bertanya kepada gurunya ya. Jadi kalau Pangeran Siddhartha ini nggak tahu, pasti dia langsung cepat-cepat tanya sama gurunya. Beda ya dengan kita ya, kita nggak tahu, tapi mau tanya malu, aduh tanya nggak ya, akhirnya tidak jadi bertanya ya. Tapi beda dengan Pangeran Gautama ya, kalau beliau benar-benar tidak tahu, pasti akan segera tanya kepada gurunya ya. Pangeran Gautama tidak pernah nakal ya kepada guru dan teman. Pangeran Gautama selalu menghindari perbuatan yang salah ya. Dia selalu memperhatikan gurunya ketika mengajar. Dia selalu bersikap jujur, baik hati, dan taat pada peraturan ya. Jadi Pangeran Siddhartha Gautama dari kecil tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk ya, tidak melakukan perbuatan yang salah, pasti melakukan perbuatan yang baik-baik ya, sampai
beliau tetap menjadi anak yang baik, ya. Tuh. Dan menghormati guru, ya, tidak membantah kalau gurunya bilang ini, bilang itu, pasti Pangeran Siddhartha selalu nurut, ya. Tuh. Dan hormat kepada gurunya. Nah, kemudian ada peristiwa bajak kerajaan. Nah, jadi ketika Pangeran Siddhartha kecil, Pangeran Siddhartha ini sudah rajin bermeditasi, ya. Pada saat itu, suatu hari di kerajaan Kapilavastu ini ada sebuah perayaan, yaitu perayaan membajak sawah di kerajaan itu. Nah, jadi Pangeran Siddhartha ini diajak sama Raja Suddhodana. Nah, kemudian sesampainya di sana ada banyak sekali ya kerbau, ya, untuk perlombaan membajaknya. Akan tetapi Pangeran Siddhartha ini malah justru kasihan ya melihat hewan-hewan tersebut, ya, ikut dalam acara itu. Nah, akhirnya karena Pangeran Siddhartha ini tidak tega melihat itu semua, Pangeran Siddhartha pergi, ya, mencari tempat yang tenang. Nah, kemudian apa yang dilakukan Pangeran Siddhartha? Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu, ya, pada saat itu, ya. Dan jadi orang-orang menyaksikan acara itu, ya. Nah, tapi Pangeran Siddhartha ini lebih memilih menyendiri, yaitu melaksanakan meditasi sendiri, ya. Nah, kemudian pelayannya ini mencari Pangeran Siddhartha dan kemudian melihat Pangeran Siddhartha sedang duduk diam, ya, dengan tenang. Akhirnya pelayannya ini memberitahukan kepada raja. Kemudian Raja Suddhodana datang, ya, mendatangi anaknya, kemudian bersujud, ya, bersujud kepada anaknya Pangeran Siddhartha Gautama, ya. Nah, kemudian di pelajaran 2 ada tentang pengorbanan bodhisattva. Nah, jadi di pelajaran 2 ini nanti kita belajarnya cuma sampai halaman 33, ya. Kita sampai 33, ya, sampai pengorbanan Raja Kera, ya. Untuk pengorbanan Nusantara kita tidak masukkan, ya. Jadi cuma sampai pengorbanan Raja Kera saja, ya. Nanti kalian bisa cek buku langsungnya, Pica sudah kasih keterangannya, ya. Nah, pengorbanan bodhisatta. Jadi bodhisatta ini adalah bapak Buddha, ya, bodhisatta atau bodhisatwa, ya. Jadi kalau ada tulisan bodhisatwa ini sama, ya, dengan bodhisatta, yang artinya adalah bapak Buddha atau calon Buddha, ya. Jadi bodhisatta ini cita-citanya sangat lurus sekali, yaitu menolong banyak makhluk agar terbebas dari derita, ya. Tuh. Bagaimana, ya, caranya agar bodhisatta ini menjadi Buddha? Yaitu dengan menyempurnakan 10 sifat sempurna atau parami, ya. Nah, parami apa saja, ya, paraminya, ya? Parami ini 10 sifat sempurna, ya, atau 10 kesempurnaan. Nah, ada 10 sifat parami. Yang pertama ada kedermawanan, kedua ada kebajikan, ada kelepasan, ada kebijaksanaan, ada daya upaya, ada kesabaran, ada kejujuran, ada keteguhan, ada cinta kasih, dan ketenangseimbangan. Nanti kalian bisa dibaca sendiri, ya, di rumah, ya, tentang kedermawanannya. Bisa kasih contohnya kedermawanan. Kedermawanan ini ialah ia yang gemar memberi, ya. Jadi dermawan ini suka memberi, ya. Orang yang kita harus gemar, ya, gemar dan berani memberi, ya, apapun itu, makanan, uang, ya. Apabila kita melihat orang yang membutuhkan, nah, karena dia memiliki dermawan, ya, sifat dermawan, pasti dia akan memberi, ya. Nah, orang yang gemar memberi akan mendapatkan buah karma baik. Orang yang gemar memberi akan bahagia. Benar sekali, ya. Apabila kita suka memberi, ya, kita suka berdana, pasti karma baik akan selalu menyertai kita, ya. Jadi banyak-banyaklah memberi, ya, walaupun itu sedikit, pasti karma baiknya nanti akan selalu datang kepada kita, ya. Itu tentang kedermawanan. Terus selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri, ya, di rumah, ya. Nah, kemudian
di sini ada pengorbanan Sumeda, ya, masih dengan pelajaran 2, pengorbanan Sumeda. Sumeda siapa sih, teacher? Nah, Sumeda ini adalah seorang petapa, ya, pada waktu zaman Buddha di Pankara. Jadi petapa Sumeda ini adalah dahulunya adalah anak seorang yang kaya raya, ya, tetapi setelah ditinggalkan orang tuanya, ya, meninggal, beliau berdana semua warisan itu kepada semua orang yang membutuhkan. Beliau pergi meninggalkan rumah, ya. Nah, beliau bertekad untuk menjadi seorang petapa. Nah, ya. Nah, jadi petapa Sumeda ini nantinya yang akan menjadi Pangeran Gotama, ya, di kelahiran yang akan datang. Nah, pada saat itu Buddha di Pankara ini datang, ya, mau datang di sebuah desa. Nah, petapa Sumeda ini karena jembatannya belum selesai, jadi petapa Sumeda ini penuh dengan pengorbanan, merelakan tubuhnya untuk diinjak oleh Buddha di Pankara, ya. Itu sangat luar biasa sekali, ya, pengorbanan Sumeda. Nah, Sumeda, karena Sumeda ini memiliki keteguhan, ya, memiliki tekad yang kuat bahwa nantinya supaya ia nanti menjadi seorang Buddha. Nah, kemudian Buddha di Pankara ini mengabulkan semua ucapan dari petapa Sumeda, dan di kelahirannya yang akan datang petapa Sumeda ini terlahir sebagai Pangeran Gotama dan nantinya menjadi seorang Buddha, ya. Nah, kemudian pengorbanan Raja Kera, ya, kemarin kita sudah baca pengorbanan Raja Kera, ya, yang rela berkorban untuk rakyatnya, ya, ia rela mati, ya, demi menyelamatkan semua rakyatnya, ya. Tuh, ya, jadi nanti dibaca lagi tentang pengorbanan Raja Kera. Itu saja yang bisa kita sampaikan, ya, hanya sampai halaman 35 saja untuk di kelas 3 ini, ya. Jadi semangat belajarnya untuk menghadapi PTS minggu depan, ya. Semoga mendapatkan nilai yang bagus, ya, mendapatkan nilai yang bagus-bagus, dan tetap semangat belajar, ya, jangan malas-malas, dan tentunya selalu jaga kesehatan, ya. Itu saja yang bisa teacher sampaikan di kelas 3 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan teacher akhiri, selamat pagi, namo buddhaya.